Nama saya Agustiawan, kelas 2D3 ITA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2 di pertemuan 10, yaitu tentang pembuatan tabel dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer OJA. Tujuan pembelajaran pada pembuatan tabel yaitu yang pertama, memahami objek utama dari database. Kemudian yang kedua, membuat tabel. Ketiga, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel. Kemudian yang keempat, merubah definisi tabel. Dan kelima, drop, rename, dan truncate tabel. Teori dan percobaan. Objek database. Objek database terdiri dari yaitu tabel, view, sequence, index, sinonim. Pada kolom objek tabel yaitu dimana tabel unit dasar penyimpanan terdiri dari baris dan kolom. Kemudian view secara logika merepresentasikan himpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Sequence menggenerate nilai primary key. Index meningkatkan performasi query. Sinonim memberikan alternatif penamaan pada objek. Statement create table. Untuk membuat tabel dibuat perintah create table. Create table, skema table dalam kurung, kolom data tipe, default, ekspresi. Penggunaan default. Default digunakan untuk memberi nilai default pada kolom yang dimaksud. Contoh, secara default tanggal mulai bekerja adalah sama dengan tanggal sistem. Saat data dimasukkan, jadi date default sysdate. Pembuatan tabel dalam database Oracle. Contoh pembuatan suatu tabel. Di SQL dituliskan create table depth, kemudian yang kedua dalam kurung depth no number 2, dname varchar 2 dalam kurung 14, log varchar 2 dalam kurung 13. Untuk menampilkan struktur dari tabel, di SQL dituliskan descript depth, yaitu dimana kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom name yang isinya depth no, dname, log, kemudian kolom null isinya berisi null atau tidak, kemudian kolom tipe berisikan number varchar 2. Terdapat dua macam tabel dalam Oracle Database, yaitu yang pertama tabel user, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user, berisi informasi user. Kemudian yang kedua yaitu data dictionary, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle server dan berisi informasi database. Melakukan query pada data dictionary. 1. User, berisi objek yang dimiliki oleh user. 2. All, semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak, tapi user punya hak akses atas objek yang tidak dimiliki tersebut. DBA, user dengan privilege DBA yang dapat mengakses sembarang objek dalam database. $, menampilkan informasi server database dan penguncian hanya dapat diakses oleh DBA. Percobaan 1. Untuk menampilkan tabel yang dimiliki oleh user, select bintang from user tabel. Percobaan 2. Untuk menampilkan tipe objek secara distinct yang dimiliki oleh user, select distinct object type from user object. Maka dapat kita lihat pada tabel tersebut berisikan objek type, berisi kolom objek type, index, sequence, table, view.
Percobaan 3. Untuk menampilkan tabel, view sinonim dan sequence yang dimiliki oleh user. SQL select bintang, kemudian yang kedua from user catalog. Kita dapat melihat pada tabel tersebut berisikan kolom tabel name, kemudian yang kedua tabel tipe, mana tabel 6 berisikan akun, bonus, custom, customer, kemudian departemen, dimana akun memiliki tabel tipe bertipe table, bonus bertipe table, custom, sequence, customer bertipe table, kemudian tab bertipe table. Pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat dibuat dengan perintah create tabel dikombinasikan dengan perintah subquery untuk mencocokkan kolom yang sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Percobaan 4. Buat tabel tab 30 yang berisi detail semua pegawai yang bekerja di departemen 30. Baris datanya didapatkan dari tabel pegawai EMP. SQL dituliskan create tabel tab 30, kemudian yang kedua as, yang ketiga select if no name, salary kali 12 gaji tahunan, kemudian here date. From EMP where if no sama dengan 30. Hasilnya adalah tabel departemen 30 yang berisi data pegawai yang bekerja di departemen 30 pada tabel pegawai. Dituliskan SQL select bintang from tab 30. Kita dapat melihat pada tabel tersebut berisikan kolom if no name, gaji tahunan, here date. Statement alter table. Perintah alter table digunakan untuk, yaitu yang pertama menambah kolom baru, yang kedua memodifikasi kolom yang sudah ada, kemudian yang ketiga mendefinisi nilai default untuk kolom baru. Menambahkan kolom baru ke dalam tabel. Sintak dari perintah alter table untuk menambah kolom baru pada tabel. Alter table, table, add dalam kurung kolom data tipe, default ekspresi, kolom data tipe. Percobaan 5. Tambahkan kolom baru job ke dalam tabel 30. Kolom job mempunyai tipe data voucher 2 dalam kurung 9. SQL dituliskan alter table tab 30 add job voucher 2 dalam kurung 9. Memodifikasi kolom pada tabel. Sintak dari perintah alter table untuk memodifikasi kolom tabel yaitu yang pertama alter table modif kolom data tipe default ekspresi kolom data tipe. Percobaan 6. Modifikasi tipe data kolom dan ukuran dari kolom iname pada tabel tab 30 menjadi varchar dalam kurung 15. SQL dituliskan alter tabel tab no, alter tabel tab 30, kemudian yang kedua modif ename varchar dalam kurung 15. Menghapus tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Yang pertama, semua data dan struktur dari tabel akan dihapus. Semua transaksi pending akan dikomit. Semua indeks akan dihapus. Perintah drop ini tidak bisa di rollback. Percobaan 7. Hapus tabel tab 30 dengan perintah drop. Di SQL dituliskan drop tabel tab 30. Statement truncat table. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Menghapus semua baris dari tabel, membebaskan kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Sebagai alternatif dari perintah truncat, supaya baris data yang dihapus dapat di rollback, maka digunakan
delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris data dari tabel, tapi tetap tidak membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Menambahkan komentar atau komen pada tabel. Komentar atau komen ditambahkan pada tabel untuk tujuan dokumentasi atau keterangan. Tambahkan komentar tabel EMP dengan keterangan informasi pegawai. SQL dituliskan comment on table EMP is informasi pegawai. Komentar dapat ditampilkan melalui data dictionary view, yaitu yang pertama all call comments, yang kedua user call comments, yang ketiga all tab comments, dan yang terakhir user tab comments. Latihan soal. Buat tabel departemen sehingga mempunyai struktur seperti ini, dimana kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom name, dimana name berisi ID sama name, kemudian kolom yang kedua yaitu null, dan kolom yang ketiga tipe yang berisikan number dan fajar. SQL dapat kita tuliskan yaitu create table departemen dalam kurung ID number 7, kemudian name varchar 25. Untuk mengecek kita dapat descript departemen, yaitu dimana kita dapat melihat tabel tersebut. Kolom pertama berisikan name, berisi ID dan name, kemudian kolom kedua null, dan yang ketiga tipe berisikan number dan fajar. Nomor 2, dapatkan data dari tabel tab, masukkan ke dalam tabel departemen. Periksa hasilnya menjadi seperti ini. SQL dituliskan select bintang from departemen, yaitu dimana kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom yang pertama ID dan kolom yang kedua berisikan name. SQL dapat kita tuliskan yaitu insert into department, kemudian yang kedua select tab no, rename from tab, kemudian untuk mengecek hasilnya kita dapat ketikkan select bintang from department, dimana kita dapat melihat tabel tersebut berisikan yaitu accounting dengan ID 10, kemudian reset dengan ID 20,
kemudian sales dengan ID 30, operations dengan ID 40. Nomor 3, buat tabel employee sehingga mempunyai struktur seperti ini, dimana kita dapat melihat tabel tersebut. Yang pertama, kolom name berisikan ID, last name, first name, tab ID, kemudian yang kedua null, dan yang ketiga kolom type dengan number dan voucher. SQL dapat dituliskan yaitu create table employee dalam kurung ID number diisi dengan 7, last name voucher diisi dengan 25, kemudian first name voucher diisi dengan 25, dan yang terakhir tab ID number diisi dengan 7. Untuk melihat tabel tersebut kita dapat ketikkan descript employee, dimana kolom name berisikan ID, last name, first name, dan tab ID, kemudian kolom yang kedua null, dan kolom yang ketiga tipe yang berisikan number sama varchar. Nomor 4, modifikasi struktur dari tabel employee sehingga strukturnya menjadi, dimana kita dapat melihat tabel employee kolom name berisi ID, last name, first name, dan tab ID, kemudian kolom yang kedua null, dan kolom yang ketiga tipe berupa number varchar. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu alter table employee, dan yang kedua modif dalam kurung last name varchar sama dengan 50. Kita dapat melihat tabel tersebut, dimana pada last name berisikan varchar 50. Nomor 5, buat tabel employee 2 yang memiliki struktur dari tabel EMP hanya pada field if no, if name, dan tip no. Beri nama kolom yang baru ini pada tabel employee 2 ID, last name, dan
tab ID, dimana pada SQL dituliskan select from employee 2, berisikan ID last name dan tab ID. SQL dapat kita ketikkan yaitu create table employee 2 as select no as ID, enum as last name, tab no as tab ID, kemudian from emp. Kita dapat melihat tabel tersebut di mana kolom pertama berisikan ID dari ID pegawai, kemudian kolom kedua last name yaitu berisi nama-nama pegawai, dan tab ID yaitu berisi tentang nomor departemen ID pegawai. Nomor 6, drop tabel employee. SQL kita dapat ketikkan drop tabel employee, mana pada tabel tersebut akan dihapus. Nomor 7, ubah nama tabel employee 2 menjadi employee. SQL kita dapat ketikkan yaitu rename employee to employee, dimana tabel tersebut akan rename dengan nama employee. Nomor 8, tambahkan perintah ke tabel departemen dan employee yang mendeskripsikan isi dari kedua tabel. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu
SQL dituliskan command n tabel departemen is, ini tabel departemen dibuat pada praktikum 10, maka komen tersebut akan dimasukkan ke tabel departemen. Kemudian yang kedua, comment on tabel employee is, ini tabel employee juga dibuat pada praktikum 10. Komen tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel employee, yaitu berisi ini tabel employee juga dibuat pada praktikum 10.